Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Indonesia Preventif, bebas konspirasi dan diskriminasi. Dividen saham bebas pajak. Mulai tanggal 1 Maret 2021, Sekuritas memberikan pemberitahuan kepada nasabahnya bahwa dividen saham tidak lagi dipotong pajak. Artinya, kini dividen yang kita terima bisa bebas pajak. Tapi ada syaratnya. Seperti apa syaratnya? Mari kita lihat. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada 2 November 2020, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksana di bidang perpajakan. Mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha hingga Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan cara perpajakan. Berikut adalah 3 cara wajib pajak yang menerima dividen saham agar bebas dari pajak. Yang pertama adalah dividen saham yang kita terima harus diinvestasikan kembali dalam bentuk investasi tertentu. Setidaknya ada 12 bentuk investasi tertentu yang diatur mulai dari penyertaan modal, surat berharga, investasi keuangan pada bank persepsi, investasi infrastruktur, hingga investasi di sektor real. Kemudian investasi harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Selain itu, ada jangka waktu investasi yang mesti dipenuhi, yaitu lamanya minimal 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Jadi, selama jangka waktu tersebut, investasi tidak boleh dialihkan, kecuali bentuk investasi lain yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Tetapi, ada beberapa jenis instrumen investasi yang tidak menyulitkan, yaitu emas batangan, saham, dan tabungan. Jadi, kalau dividen saham yang diterima dibelikan emas batangan atau dibelikan saham kembali, atau bahkan didiamkan begitu saja dalam rekening tabungan bank, itu sudah memenuhi kriteria investasi. Artinya, dividen tersebut bebas pajak. Yang kedua adalah laporan realisasi investasi. Artinya setelah investasi ada hal-hal lain yang harus kita lakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Penyampaian laporan tersebut harus dilakukan secara berkala sampai dengan tahun ketiga sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Lebih singkatnya, laporan realisasi investasi harus disampaikan setiap tahun selama jangka waktu investasi paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Pelaporan pun cukup mudah karena bisa dilakukan secara daring menggunakan smartphone atau lewat website pajak.go.id. Jadi kita tidak perlu mengisi formulir kertas yang berlembar-lembar itu, dan kita tidak perlu datang ke kantor pajak. Caranya adalah login ke website pajak.go.id, kemudian kita harus mengaktifkan fitur layanan laporan realisasi investasi, kemudian pilih menu profil, kemudian pilih aktivasi fitur layanan, kemudian centang e-reporting investasi. Setelah fitur layanan e-reporting investasi aktif, barulah kita dapat melakukan pelaporan realisasi investasi. Caranya, pilih menu layanan, kemudian klik e-reporting investasi, kemudian klik lapor pada bagian daftar pelaporan. Kita akan diarahkan ke halaman yang berisi 2 bagian. Yang pertama, laporan dividen atau penghasilan lain, kemudian yang kedua, laporan investasi. Pada bagian laporan dividen atau penghasilan lain, klik tambah. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman yang berisi kolom-kolom yang harus dilengkapi, yaitu kolom pelaporan ke, dipilih kali keberapa pelaporan dividen. Misalnya, yang pertama tahun 2022. Kemudian, kolom jenis penghasilan dipilih dividen dengan dalam negeri. Kolom pemberi penghasilan diberi nama emiten atau perusahaan yang membagikan dividen.
Kolom tanggal diterima dipilih tanggal dividen diterima atau masuk ke rekening saham kita. Kemudian kolom jumlah dividen dibagikan, dipilih mata uang dan diisi jumlah dividen yang masuk ke rekening saham kita. Kemudian kolom dividen diinvestasikan, dipilih mata uang dan diisi jumlah dividen yang diinvestasikan. Lalu klik tambah. Selanjutnya, pada bagian laporan investasi, klik tambah. Kemudian kita diarahkan ke halaman yang berisi kolom-kolom yang harus dilengkapi. Kolom pelaporan ke dipilih kali berapa pelaporan investasi, misalnya yang pertama tahun 2022. Kemudian kolom tanggal investasi dipilih tanggal investasi dilakukan. Kolom bentuk investasi dipilih bentuk investasi yang dilakukan. Kemudian kolom nilai investasi dipilih mata uang dan diisi investasinya, lalu klik tambah. Setelah kedua bagian tersebut diisi, klik submit. Kemudian akan muncul kotak dialog konfirmasi. Kalau sudah yakin untuk mensubmit, klik iya. Kemudian, yang ketiga adalah lapor di SPT tahunan. Selain dilaporkan di laporan realisasi investasi, dividen juga wajib dilaporkan di surat pemberitahuan atau SPT tahunan agar bebas pajak. Dilaporkan pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di pos penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Selain itu, investasi atas dividen yang diterima juga wajib dilaporkan di SPT tahunan. Dilaporkan pada bagian harta pada akhir tahun. Itulah 3 cara yang harus kita lakukan apabila dividen saham kita bebas pajak. Demikian video kali ini, dan seperti biasa, jangan lupa jujur hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.